wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran Bapak Camat dalam hal yang diwakili oleh Mas Jam, kehadiran daripada Ketua Dewan Suro Dewan Dakwah Morawi Utara yaitu Bapak Andre Sonde, dan kemudian juga kehadiran kepala-kepala desa yang hadir pada sore hari ini, dan tentunya juga kepala dusun yang ada di Desa Tanah Sumbu, dan secara umum adalah orang tua santri dan binaan insya Allah Pondok Hafiz Al-Furqan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kabupaten Morawi Utara yang berpusat yaitu di Kecamatan Mangun Selatu, tepatnya di Desa Tanah Sumbu. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan satu wasilah kepada kita. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bahwa Allah memberikan satu kemuliaan kepada kita, dan sesungguhnya Allah menciptakan manusia kita ini ada sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka berkaitan dengan ayat ini, pada kesempatan sore hari ini saya mengundang pemerintah yang ada di kecamatan, termasuk sebenarnya juga acara hari ini dihadiri oleh Wakil Bupati, termasuk Wakil Ketua 2 Bapak Ustadz Muhammad Sabri, tetapi dia sudah berkomunikasi, bukannya tidak hadir seperti itu, tetapi karena laku hal ada yang harus mau diselesaikan, ya kan, berkaitan dengan pemerintahan, sehingga beliau hari ini menyampaikan mohon maaf kepada ibu-ibu jemaah yang hari ini hadir, yang mana Pak Haji Jira, Pak Bupati kita belum bisa membersamai kita, termasuk ya kan Ustadz Sabri, ya kan belum bisa membersamai kita. Dan insya Allah di kemudian hari berkaitan dengan nanti agenda ya kan setoran hafalan, ya kan, termasuk dalam rangka lomba hafalan, insya Allah beliau akan berkenan untuk hadir dalam kegiatan kita. Intinya yang pada kesempatan hari ini kami mengundang tempat ini memohon doa semoga program Pondok Hafiz Al-Furqan Dewan Dakwah Morawi Utara yang berpusat di Kecamatan Mangun Selatu Tanah Sumbu ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya nawacita Dewan Dakwah Morawi Utara ini ingin bagaimana bisa melahirkan kader-kader generasi masa depan yang Qur'ani, kemudian dijadikan pribadi-pribadi yang Qur'aniyun, dalam arti menjadi manusia-manusia, bukan hanya sebatas dia bisa membaca Al-Quran, bukan hanya sebatas bisa menghafal Al-Quran, tetapi dia bisa menjadi anak-anak kita ini ke depan, anak-anak adalah Al-Quran yang berjalan. Ini harapan kita. Oleh karena itu, ketika kita bisa bersama mewujudkan ini, insya Allah anak-anak kita ini akan menjadi pelita, menjadi cahaya, menjadi rahmat masa depan untuk bagaimana menjadi cahaya penerang bagi kita sebagai orang tuanya. Tentunya banyak hadis yang begitu jelas, apabila penduduk suatu negeri di sana tidak ada hafiz Al-Quran, maka itu sangat mudah mendatangkan musibah. Tetapi apabila dalam penduduk suatu negeri, walaupun cuma ada satu orang yang menghafal hafiz Al-Quran, maka insya Allah kampung itu akan menjadi berkah dan akan dijauhkan dari namanya musibah. Alhamdulillah,
30 lebih anak-anak kita ini terdaftar sebagai peserta Tahfiz Al-Quran tingkat SD, dan kemudian juga ada tingkat sanawiyah yang lulusan dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Muhajirin Ngoyo yang ada di pedalaman sana, termasuk tadi yang membaca Al-Quran adalah anak kita yang berasal dari Ngoyo, dan kurang lebih ada berapa orang. Ketika anak-anak kita di pedalaman saja mau bermotivasi untuk belajar menghafal Al-Quran, bagaimana dengan kita? Beliau ini kedua orang tua belum Islam. Beliau ini anak-anak Muhammad. Adiknya hari ini namanya Hairun Nisa, baru tamat SD, tetapi dia juga sudah terlibat mengajar adik-adik kelasnya. Dan alhamdulillah juga ada satu namanya Miranda. Alhamdulillah dia sudah tamat SMA. Dan alhamdulillah hari ini dia bisa mengajar menjadi guru kontrak di Ngoyo. Seperti ini. Dan alhamdulillah juga mendapat beasiswa dari pemerintah daerah hari ini untuk menjadi lolos S1. Seperti itu. Intinya kita ingin mewujudkan bukan hanya di pesisir ini menjadi cahaya Quran, tetapi bagaimana di daerah pedalaman. Dewan Dakwah hari ini baru punya 5 kampung binaan di daerah pedalaman. Ada 2 di daerah Cagar Alam Morowali Utara yang tidak bisa diakses dengan kendaraan. Di sana ada dusun Marisha, ya kan, milik daripada desa Tokonalaka. Kemudian ada KN 9, yaitu dusun daripada desa Lapangga. Sama-sama kalau menuju ke sana melalui muara. Dan alhamdulillah di sana sudah berjalan kegiatan namanya sekolah alam. Jadi kita menempatkan guru di sana mengajar, dan alhamdulillah luar biasa. Yang tadinya mereka ini sindrom takut kalau mau ketemu dengan kita, tapi alhamdulillah hari ini mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Tentu ini adalah PR kita bersama. Oleh karena itu, inilah momentum kita. Bagaimana bisa mewujudkan ke depan Muhammad Utara ke depan harus bisa menjadi sebuah kecamatan, menjadi kecamatan santri. Dan alhamdulillah hari ini kan tumbuh segar. Di Bungku Utara itu mulai tumbuh banyak pesantren. Sejak kemarin didatangi Ustaz dari pesantren yang di Bungku Utara, yang dari Kerongan Atas suami istri. Termasuk bagaimana untuk bersinergi dalam rangka membangun kekuatan-kekuatan dakwah. Seperti itu. Jadi inilah program-program besar kita Dewan Dakwah. Dan perlu diketahui, saya ingin sampaikan di tempat ini, dakwah Dewan Dakwah ini merupakan rumah besar organisasi-organisasi Islam. Jadi Dewan Dakwah itu tidak melihat Muhammadiyah, tidak melihat NU, tidak melihat Persis, tidak melihat Wahdah. Karena sesungguhnya apa? Sejarah Dewan Dakwah itu lahir dari organisasi-organisasi besar Islam. Karena sejarahnya Dewan Dakwah sebelum lahir, dulu kalau pernah mengenal namanya Partai Masyumi, yaitu Dewan Dakwah. Kemudian setelah Partai Masyumi membubarkan diri, melahirkan Dewan Dakwah. Apa tujuannya? Bagaimana Indonesia ini ke depan, daerah-daerah pedalaman pelosok negeri yang hari ini belum merdeka, dengan sebab dakwah yang dilakukan oleh Dewan Dakwah dan organisasi-organisasi Islam yang lainnya, kemudian di daerah pedalaman ini juga bisa merasakan arti sebuah kemerdekaan. Ini tujuannya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk bisa mewujudkan Kecamatan Manusalato, Bungku Utara, secara umum Kabupaten Morowali Utara ini ke depan betul-betul kita ini bisa menjadi generasi pertama yang akan melahirkan generasi-generasi Qurani. Tentunya tantangan masa depan anak-anak kita ini bukan suatu perkara yang mudah. Maka saya sering menyampaikan dalam suatu majelis, kebaikan agama ini kalau bukan kita yang mau memulai, siapa? Seperti itu. Sehingga saya banyak berdiskusi, ya kan, kemarin dengan Wakil Bupati, teman-teman kita di anggota DPR, secara khusus yang Muslim, apa yang kita lakukan untuk dakwah di daerah kita? Kita ini di Bungku Utara Manusalato ini bukan main.
Kita ini punya aset besar di Morowali, tinggal bagaimana kesiapan kita untuk bisa mensukseskan program-program dakwah, karena sesungguhnya dakwah itu bisa menyelamatkan negeri bangsa kita ini yang hari ini banyak problem dan persoalan, dan kita sudah ketahui semua. PR yang paling besar terjadinya degradasi moral. Ketika kita tidak mulai dari hari ini, kita tidak khawatir akan banyak orang pintar ke depan dengan pendidikan yang sangat luar biasa. Tetapi bagaimana mereka kalau tidak memiliki akhlak yang Qur'ani? Kalau mereka tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak, maka kepintaran tadi akan bisa menghancurkan bukan cuma dirinya, keluarganya, lingkungannya, bahkan bangsa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah kita bisa membangun yang namanya merayakan Pondok Hafiz Al-Furqon Dewan Dakwah ini, dan saya juga banyak mendapatkan messenger dan kemudian juga WA, kapan lembaga pendidikannya seperti madrasah ibtidaiyah dan seterusnya ini bisa dibangun. Maka insya Allah kami sudah bermufakat kurang lebih 5 kabupaten, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali Utara, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut, dan Kauna. Kita didorong Dewan Dakwah Morowali Utara untuk bisa melahirkan kampus peradaban di Morowali Utara, karena yang punya potensial lahan itu di tempat kita di Morowali Utara yang berada di daerah Kecamatan Mangusolanto. Dan Mangusolanto ini ke depan menjadi suatu kawasan yang sangat strategis. Dan kami sering diskusi dengan Ketua Dewan Syuro, apa yang kita harus lakukan ke depan untuk membangun Mangusolanto ini ketika kita menjadi poros nasional. Tidak lama lagi kita akan menjadi poros nasional. Jagar Alam ini kemarin kita sudah mau mendekati KM, sudah mau mendekati Malaysia, ya kan, seperti itu. Nah tentunya ujian paling besar kita diskusi di sana, ada perusahaan besar, ada IMIP, ya kan, ada GENI, dan tidak bisa jadi ke depan akan kemari. Dan sekarang ini mulai ekspansi banyak, ya kan. Saya tidak tahu, satunya muncul kapan lalu saya ketemu dengan beberapa kepala desa seperti desa Pulau Atas, termasuk di Batu Ubi sana. Besar. Ini ada orang tahu-tahunya mengatakan, ya kan, dia punya izin tambang di sini, ya kan, saya punya izin ini. Bahkan di daerah pedalaman itu, ya kan, kalau Ketua Dewan Syuro ini tahu, kita menggagas program transmigrasi ini selalu gagal. Karena apa? Sudah masuk izin tambang, seperti itu, sudah masuk, ya kan, izin korporasi perkebunan. Ya kan? Maka kalau kita hari ini tidak mempersiapkan diri kita, ya kan, kita tidak membentuk karakter anak-anak kita ke depan, maka inilah yang menjadi problem dan ancaman masa depan. Maka deteksi dini ini yang perlu kita lakukan. Jadi oleh karena itu, inilah gambaran-gambaran yang baru kami sampaikan. Insya Allah kita tahun depan bisa melahirkan kampus peradaban Akademi Dakwah Indonesia, dan di sana juga adalah beasiswa. Dan kami hari ini Dewan Dakwah Sulawesi Tengah baru bisa memberangkatkan generasi ketiga, yaitu kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, baik putra maupun putri, itu gratis, tidak dipungut biaya. Dan kemudian hari ini tahun keempat, ADI Akademi Dakwah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah menerima 20 mahasiswa baru. Dan ini berasal dari beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Tujuannya apa? Supaya ke depan kita bisa menjawab persoalan di daerah kita. Jujur, setiap bulan saya ke koloni Dalit di ibu kota. Kemarin orang tua kita, Ustadz Mahmud, ya kan, sudah tidak ada, ya kan, seperti itu. Jadi sudah tidak ada generasi kita. Orang-orang tua kita sudah tidak ada. Bahkan imam-imam rata-rata di koloni Dalit itu adalah imam-imam dari luar yang dikontrak dan digaji. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita tidak bisa melahirkan anak-anak kita sendiri yang kemudian bisa tampil,
Ini adalah PR besar kita. Jadi semoga inilah rumah besar yang harus kita wujudkan bersama. Mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan kita sudah bisa melahirkan generasi hafiz Al-Quran. Dan kita punya target 4 tahun ke depan dai kita yang pertama kali diberangkatkan kuliah di Sekolah Tinggi Mudakwah Muhammad Natsir, mereka menjadi gelombang yang pertama pulang. Maka setiap tahun mereka akan pulang. Maka tidak ada istilah daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah pedalaman yang tidak akan dijangkau oleh dai-dai kita. Sebagaimana di depan kita ini adalah Ustaz Fakih, ditugaskan ke tempat kita, dia berasal dari Aceh, 2 tahun mengabdi di tempat ini. Di sudut sana itu ada Ustaz Iqbal, beliau itu dari Jawa Barat. Dan kemudian ada 2 orang ini masih di daerah kedalaman Lamben Tangan dan tidak bisa hadir di tempat ini. Di sana kurang lebih ada 50 kakak, 100 lebih jiwa mu'alaf yang dibina. Dan oleh karena itu di tempat yang berbahagia ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah yang telah terlibat dalam program Infak Club 2000. Celengan Infak Club 2000, alhamdulillah itulah yang bisa membiayai dakwah Dewan Dakwah setiap bulannya. Perbaikan gizi anak-anak kita di pedalaman, memberikan mukafaah kepada para dai, dan kemudian untuk kegiatan-kegiatan dakwah yang lainnya termasuk pendidikan ini, dan juga memberikan beasiswa terhadap anak-anak kita yang kuliah. Ini program kita. Tentunya inilah sebagian yang dapat kami sampaikan dari program Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan secara khusus Kecamatan Manguslato, ibu kota kecamatan yang ada di Tanah Sungkul ini. Dan saya juga berharap dari kepala-kepala desa yang hadir ini, berikan anak-anak kepada kami yang tamatan SMA sederajat. Insya Allah kami siap untuk memberikan pembinaan untuk kuliah dengan beasiswa dari Dewan Dakwah Islam Indonesia. Inilah tujuan saya mengundang kepala-kepala desa di tempat ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasanah Allah begitu besar, dan semoga rahmat Allah turun di tempat kita ini kemudian memberikan kebaikan yang begitu besar. Dan tentunya saya juga nanti mengharap kepada Pak Camat yang mewakili bisa meresmikan pondok tahfiz Al-Quran ini dalam rangka untuk memotivasi anak-anak kita ini bisa menjadi generasi harapan. Mungkin demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.